Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'ruf, guru pendidikan agama Islam di SDN Impres Pasir Putih, Desa Bajopulo, Kecamatan Sabe, Kabupaten Bima, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 1 tahun 2025 UNSI Samarinda dengan nomor peserta PPG 5206 3100 1730. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025-2071117 pada materi Aku Anak Soleh, materi kelas 4 semester 2 dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, silakan duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya ingin mengetahui siapa saja yang tidak hadir hari ini. Hadir Bapak Guru. Oke, baik. Saya akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anas. Hadir. Ya. Asifa. Hadir Pak. Aksaf. Hadir. Ya, bagus. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita memohon kepada Allah. Karena kepada Allah tempat kita memohon. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berdoa. Silakan. Askaf, kamu pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai bentuk nasionalisme kita kepada bangsa ini dan sebagai warga negara yang cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri dengan sempurna. Ya. Kesempatan kali ini ya kita akan mempelajari tentang salam ya. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang salam ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjelaskan
makna dari salam dengan baik. Ya, selama ini kita tahu hanya membawa salam, tapi kita tidak pernah mengetahui apa artinya, ya, apa yang terkandung dalam bacaan salam itu. Maka di pertemuan kita ini kita akan menjelaskan apa yang terkandung dalam salam, apa arti dari salam itu. Kemudian membuat paparan mengenai salam dengan baik, ya, menjelaskan atau membaca atau menyebutkan salam dengan baik. Nah, itulah tujuan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Orang sedang apa itu? Ayo. Orang sedang bersalam. Ada dua orang anak yang bertemu dengan seorang bapak yang sedang mengendarai motor. Apa yang harus dilakukan oleh anak itu kepada bapak itu? Memberi? Ya, memberi salam, menyapa atau menegur. Ya, ini tujuan utama kita pada hari ini adalah salam. Apa itu salam? Salam itu adalah ucapan doa keselamatan dan kedamaian kepada sesama. Mengucapkan salam dapat mempererat ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan, ya, persaudaraan, dan menumbuhkan kasih sayang. Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu memberi salam kepada siapa saja yang kita temui. Ya, salam itu adalah doa, doa keselamatan. Kita memberikan doa kepada orang yang kita temui. Mengucapkan salam dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah padamu. Menjawab salam juga harus wajib membalas salam kita atau berdoa dulu untuk kita. Kita sudah berdoa kepada dia juga berhak wajib mendoakan kita. Pak Guru jelaskan apa itu salam. Ya, salam adalah doa untuk keselamatan, rahmat bagi orang lain. Kita memberikan salam kepada orang lain. Misalnya Syifa, minta salam kepada Iman. Kalau Syifa ini, ya, meminta keselamatan, mengharapkan keselamatan orang Ilman, semoga selamat di dunia dan akhirat. Orang yang memberi salam dan orang yang mengirimkan salam itu ada rasa kasih sayang, ya, mewujudkan rasa kasih sayang dan kedamaian, ya, sehingga hidup itu selalu damai, tidak ada kebencian di dalamnya, tidak ada rasa pertikaian, tidak ada rasa benci antara satu dengan yang lain. Ya, salam itu menjelaskan kepada kita bahwa di dalam salam itu ada nilai-nilai kasih sayang, ada nilai-nilai kasih sayang, ada nilai-nilai perdamaian antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mempererat bagaimana menyebarkan salam membuat kita saling menyayangi. Salam adalah doa dan kebaikan untuk orang lain. Nah, tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa salam itu doa kebaikan untuk orang lain, doa untuk keselamatan untuk orang lain. Kemudian mengucapkan salam menunjukkan bahwa kita peduli dan menghormati sesama. Siapa yang ingin bertanya, ya, tentang apa yang Pak Guru jelaskan tadi? Ayo, yang punya tangan. Ya, ayo, siapa? Atau Rita? Bagaimana kalau salam kita tidak dijawab? Ya, Pak. Bagus. Tangan untuk Rita. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana salam itu tidak dijawab oleh orang lain? Ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa memberikan salam dan menjawab salam itu adalah hal yang wajib. Membalas salam adalah hal yang wajib. Kalau orang tidak membalas salam kita, berarti dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Karena membalas salam itu adalah hal yang wajib. Dosa dia tidak membalas salam kita. Yang penting kita sudah memberikan salam. Ya, siapa? Ya, Siswa. Apa? Apakah kita perlu memberikan salam pada orang yang membenci kita? Apakah perlu kita memberikan salam kepada orang yang membenci kita? Sangat perlu. Sangat perlu. Walaupun orang lain membenci kita, kita tetap mendoakan keselamatan untuk dia. Apabila dia tidak membalas salam, mudah-mudahan dengan salam itu orang yang membenci kita akan baik kepada kita. Dia tidak lagi membenci kita. Mudah-mudahan dalam hatinya, oh, dia itu memberikan salam kepada saya, sementara saya membenci dia. Berarti dia masih menyukai saya dan menyayangi saya, berdoa untuk saya. Ya, itu berarti orang yang membenci kita itu, apabila dia tidak membenci kita, dia tidak mau membalas salam kita, dia akan mendapatkan dia akan masuk ke SBK atau membuat kuis, menjawab
Menjawab kuis ya kalian. Kemudian Soleh. Ya. Pertanyaan kelompok 2. Ya. Itu tugas kalian. Sekarang saya akan bagikan tugas kalian ya. Nih. Ya. Tugas kalian yaitu mengungkapkan, menulis menurut kalian. Yang pertama, lihat gambar itu. Gambar pertama, bagaimana sikap kalian hendak pergi ke sekolah? Gambar pertama. Lihat gambarnya, lihat tuh tugasnya. Yang kedua, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Nah, ketiga, bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon? Nah, empat, bagaimana sikap kalian jika bertamu di rumah sahabat? 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Silakan diskusikan bersama teman-temanmu. Tulis menurut pemikiran, menurut jawaban kalian masing-masing. Ya. Gambarnya mana? Nah, bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi sekolah? Kalian kan setiap hari di sekolah. Apa yang kalian lakukan di rumah? Nah, kemudian sampai di sekolah apa yang kalian lakukan? Ayo. Nanti sesuai dengan pelajaran Pak Guru dijelaskan Pak Guru. Apa tidak Pak jelaskan? Ya, ayo tulis. Ayo tulis. Nah. Ayo tulis. Yang sesuai dengan materi ajar hari ini. Nah, tadi Pak Guru telah jelaskan mengenai salam itu apa, bagaimana caranya berhubungan dengan seseorang, Nah, itu pertanyaannya, bagaimana sikap kalian apabila saat ke sekolah, hendak pergi ke sekolah. Sesuai dengan di gambar itu. Ya, ada gambarnya itu kan. Ada orang yang telepon, bagaimana kalian terus menelepon teman? Apa yang pertama kali apa yang dilakukan, apa yang dikatakan karena menelepon? Apa? Tiga? Sudah? Oh, baik. Kalau sudah, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju depan yang untuk menjelaskan jawaban. Ayo maju. Ya. Ayo. Nomor 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Saliman kepada orang tua dan mengucapkan salam. Ya. Nomor 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Senyum, menyapa atau salam. Ya. 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai telepon? Mengucapkan salam atau menjawabnya. Ya. 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Membawa salam, saliman kepada orang tua sahabat. Ya. 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Karena mengucapkan salam adalah wajib dan saling mendoakan. Ya, bagus. Jawaban Pak Guru jelaskan tadi bahwa kalian sudah mengerti semua. Ya, mengerti semua ya. Alhamdulillah, ya kalian sudah mengerti apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Ya. Itu menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, bentuk doa untuk keselamatan orang lain. Kita telah berdoa untuk orang lain, berdoa untuk keselamatan. Kemudian mempererat tali persaudaraan, ya, mempererat hubungan persaudaraan antara kalian dengan teman, antara kalian dengan keluarga, ataupun antara kalian dengan tetangga-tetangga di kehidupan di rumah, ya. Kemudian membuat suasana menjadi ramah dan damai. Ya, apabila kita menyampaikan salam, suasananya akan ramah dan damai. Ya. Kemudian menyampaikan salam termasuk perilaku terbaik yang diteladani oleh Rasulullah SAW. Menyampaikan salam itu merupakan perilaku yang baik yang dan diteladani oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi sekali lagi
mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah kepadamu. Ya. Dan kapan salam disampaikan? Salam disampaikan kita saat kita bertemu pada siapapun, bertemu kepada sahabat, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan orang-orang di jalan, yang orang-orang sedang duduk, harus memberikan salam. Kemudian salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Apabila kita ke rumah teman, kita harus membawa salam. Kemudian kita berpisah dengan teman, kita kembali ke rumah kita membawa salam. Kita pergi ke sekolah, harus membawa salam. Sampai di sekolah, membawa salam. Kemudian siapa saja yang kita temui, ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memberikan salam. Ya, kemudian salam diucapkan juga ketika menelpon. Tadi ada soal tadi ya, telepon. Pertama kali kita menelpon sahabat, kita harus membawa salam. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Kemudian yang menerima telepon harus menjawab salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik saja. Ya. Nah, ini menjawab salam tadi sudah dijelaskan. Ini jawaban salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah juga tercurah kepadamu. Ini tentang menjawab salam. Nah, ini jadi siapa yang harus mendahului salam? Ya, yang muda kepada yang tua, yang kecil kepada yang besar. Kalian harus mendahului kepada yang tua atau yang berumur dari kalian. Misalnya di jalan dan sedang berjalan, kemudian ada orang-orang tua atau kakak kalian yang duduk, yang berdiri atau sedang berpapasan. Kalian yang muda, yang kecil ya, yang mulai menyampaikan salam. Ya, menyampaikan salam. Yang berjalan kepada yang berduduk. Ya, misalnya ada orang yang duduk. Bukan yang duduk itu yang memulai memberikan salam, tapi yang sedang berjalan. Misalnya yang duduk, kalian berjalan. Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Bukan yang duduk yang terlebih dahulu membawa salam, tapi yang berjalan. Ya, yang berjalan yang terlebih dahulu memberikan salam. Yang sedikit kepada yang banyak. Yang sedikit kepada yang banyak. Misalnya berjalan kalian 3 orang. Kemudian ada teman-teman yang berduduk 6 orang, 7 orang, tapi yang sedikit inilah yang akan memberikan salam. Ya, bisa mengerti? Yang sedikit itulah yang memberikan salam. Kemudian yang datang kepada yang ada lebih dahulu. Ya, misalnya kita di rumah teman, banyak teman yang duduk. Misalnya ada acara makan ya, banyak teman-teman yang duduk. Kita baru datang, maka kita yang baru datang itulah yang terlebih dahulu membawakan salam atau memberikan salam. Yang datang kepada yang ada lebih dulu ya. Kali yang baru datang itulah yang pertama kali memberikan salam. Baik. Berikut, menyebarkan salam membuat kita saling menyayangi. Nah, salam adalah doa dan bentuk kepedulian. Sebagaimana tadi saya menjelaskan, doa dan kita peduli kepada orang yang kita berikan salam, membuat kita saling hormat menghormati. Ya, salam itu membuat kita saling menghormati. Yang kecil menghormati yang tua, kemudian yang tua menghargai yang kecil. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Sesuai hadis Rasulullah, sebarkanlah salam untuk menumbuhkan kasih sayang. Ya, Nabi aja Rasulullah telah berkata dalam hadisnya, sebarkan salam untuk menumbuhkan kasih sayang. Salam itu sebarai atau untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Baik. Nah, ya, tadi kita guru sudah banyak sekali menjelaskan tentang salam, ya, menjawab salam, kemudian memberikan salam kepada orang yang duduk. Nah, sekarang kita simpulkan di akhir pelajaran kita ini bahwa dari Arifan, salam adalah doa dan bentuk penghormatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, salam itu yaitu sesuatu hal doa untuk disebarkan kepada sesama manusia yang telah dianjurkan oleh
agama kita, yaitu agama Islam. Yang kedua, dengan mengucapkan salam kita menunjukkan akhlak yang mulia, ya, kepedulian dan cinta damai antar sesama. Ya, dengan memberikan salam bahwa kita telah menunjukkan akhlak yang mulia, kepedulian terhadap sesama dan menciptakan rasa cinta damai antar sesama. Kemudian etika memberi salam mengajarkan kita tentang adab sosial, seperti siapa yang harus lebih dulu memberi salam. Hal ini menunjukkan pentingnya rasa hormat dan tata krama dalam pergaulan. Ya, memberikan salam itu adalah merupakan etika, mengajarkan kita sebuah etika. Siapa yang harus menghormati yang lebih tua, siapa yang harus menghargai yang lebih kecil. Ya, mengajarkan etika di dalam pergaulan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, ya, menyebarkan salam membangun rasa kasih sayang di antara sesama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, salam adalah awal dari kedamaian dan hubungan yang harmonis. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang mengatakan bahwa salam adalah awal dari kedamaian dan hubungan yang harmonis. Ya. Nah, anakku, itulah tadi yang kita telah mempelajari tentang salam. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan hari ini tentang salam berguna bagi kehidupan kalian dan akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pergaulan bersama sahabat, teman, bergaul bersama tetangga, kemudian di dalam rumah kalian bersama adik kakak dan orang tua. Ya. Oke, tepuk semangat. Iya, baik. Ya, itulah anak-anakku untuk pertemuan kita kali ini, ya. Kita cukupkan dulu, insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, pada pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Akhirnya, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa, dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.